مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Doa itu berarti kita memohon. Memohon berarti kita meminta. Meminta berarti kita butuh. Siapa yang butuh? Tentunya kita. Bukan Allah yang butuh ke kita. Tetapi Allah senang sekali melihat hambanya yang selalu memanjatkan doa kepadanya. Apalagi kita berdoa di sepertiga malam usai tahajud, yaitu di sepertiga malam terakhir. Sebab pada waktu itu doa sangat mustajab. Kita sambil menangis dan sungguh-sungguh meminta kepadanya, Allah akan senang. Bahkan jika kita meminta dengan banyak pun, Allah juga sangat senang, asalkan tidak melampaui batas. Dan juga kita berulang-ulang kali pun meminta kepadanya, maka Allah makin senang melihat kita. Sebab pintu Allah akan selalu terbuka, dan Dia tidak akan pernah menutup pintunya bagi hambanya yang mau meminta kepadanya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Tetapi kadang kita pandang sesuatu itu baik bagi kita, tetapi bagi Allah itu tidak baik. Kadang kita memandang sesuatu itu tidak baik bagi kita, tetapi bagi Allah itu baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Kadang dalam berdoa itu ada yang mudah atau langsung diijabah. Bahkan ada yang sulit atau sangat lama baru diijabah oleh Allah. Sehingga sebagian dari kita kadang menyerah ataupun putus asa, karena doanya lama baru dikabulkan. Apabila seseorang sudah berdoa cukup lama, namun juga belum dikabulkan, maka seorang hamba seharusnya bersikap husnuzon. Kemungkinan doa tersebut akan digunakan untuk kehidupan kita di akhirat. Doa akan dikabulkan selagi kita tidak tergesa-gesa dan tidak mengatakan saya telah lama berdoa tetapi tak kunjung juga dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jika kita ikut sertakan Allah dalam semua urusan kita, pasti tidak ada yang rumit dalam hidup ini. Seperti hadis Rasulullah, tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah selain doa. Dan tidak ada yang dapat menambah umur selain perbuatan baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada sebuah kisah, yaitu seorang perempuan yang sudah lama menikah, namun tak kunjung mempunyai anak atau mandul. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang utusan yang mampu berkomunikasi dengan Allah, yaitu melalui doa-doanya. Oleh karenanya banyak orang yang datang kepadanya untuk didoakan atas berbagai macam maksud dan tujuan. Pada suatu hari, ada seorang perempuan mandul yang datang kepada Nabi Musa. Lalu ia minta tolong agar Nabi Musa mendoakannya agar mempunyai anak. Perempuan itu berkata, "Wahai Nabi Musa, aku sudah lama menikah, tetapi aku tidak kunjung dikaruniai anak. Tolonglah sampaikan keinginanku ini untuk punya anak kepada Allah." Nabi Musa yang mendengar penjelasan perempuan itu pun menyanggupinya. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hari ini ada seorang perempuan yang datang padaku dan berharap untuk punya anak." Pinta Nabi Musa. Allah Ta'ala langsung menjawab apa yang diutarakan oleh Nabi Musa. "Wahai Musa, perempuan itu aku takdirkan untuk mandul selamanya.
tidak akan ada seorang anak yang mampu lahir dari rahimnya. Jawab Allah. Beberapa hari kemudian perempuan itu datang kembali menemui Nabi Musa. Ia menanyakan apakah hajatnya untuk mempunyai anak sudah disampaikan kepada Yang Maha Pencipta. Lalu Nabi Musa pun menjelaskan kepada perempuan itu, "Aku telah sampaikan keinginanmu kepada Allah. Namun Allah telah menakdirkanmu menjadi perempuan yang mandul dan tidak akan bisa memiliki keturunan." Dengan raut wajah kecewa, perempuan itu berkata, "Kalau begitu, sampaikanlah sekali lagi keinginanku agar aku mempunyai anak, wahai Nabi Musa." Kemudian Nabi Musa bersedia lagi untuk mendoakannya. Tetapi jawaban dari Allah tetap sama, bahwa perempuan itu telah ditakdirkan untuk mandul. Setelah selang beberapa lama, perempuan itu tak kunjung lagi datang untuk menjumpai Nabi Musa. Namun lama setelah kejadian itu, akhirnya perempuan tersebut datang kembali kepada Nabi Musa dengan menggendong seorang anak. Perempuan itu berkata kepada Nabi Musa bahwa anak yang ia gendong itu adalah anaknya. Lalu Nabi Musa pun terkejut. Lalu bertanya Nabi Musa kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana bisa perempuan ini memiliki seorang anak, sementara engkau telah menakdirkannya untuk mandul?" Allah pun menjawab, "Wahai Musa, hambaku ini tidak henti-hentinya berdoa dengan memanggil namaku. Ia berdoa, tetapi aku tentukan dia tetap mandul. Dan ia berdoa lagi, dan aku tentukan tetap dia mandul. Kemudian ia berdoa terus-menerus sambil memujiku dan mengagungkanku. Maka akhirnya aku kabulkan doanya, karena kasih sayangku lebih dari ketentuanku." Itulah jawaban Allah. Nah, dari kisah ini dapat kita artikan bahwa apa yang sudah digariskan oleh Allah masih bisa diubah apabila kita senantiasa yakin dan terus berdoa kepadanya. Sebab hanya doa yang bisa mengubah takdir. Nah, itulah kisah tentang doa yang bisa mengubah takdir, di mana kisah perempuan tersebut yang mandul, ia tak henti-hentinya berdoa, padahal dia telah ditakdirkan untuk mandul, tetapi dengan kasih sayang Allah, dia bisa mempunyai anak. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma